Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabatu lil qiraah wal qiraatu lil ma'rifah wal ma'rifatu lil ibadah wal ibadatu lillahi ta'ala. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada hamba-hambanya nikmat jasmani maupun rohani sehingga kita dapat hidup dan bernafas di dunia ini. Dan yang kedua, salawat sering salam mari kita surah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan hingga zaman terang benderang, minal dzulumati ilan nur. Baiklah, perkenalkan, nama saya Fathul Latif Amirullah dengan nomor induk mahasiswa 2213628. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi persyaratan pelajaran ilmu nahu yang diampu oleh dosen Dr. Aang Saiful Millah dengan judul artikel sumber landasan dalam merumuskan kaidah-kaidah nahu dan signifikasinya untuk pembelajaran bahasa Arab. Dapat kita ketahui bahwasanya bahasa Arab merupakan bahasa yang diklasifikasikan ke dalam bahasa Semit utama yang terbesar di dunia, yang telah ditetapkan sebagai bahasa komunikasi internasional oleh PBB pada tahun 1999 Masehi. Berkembang dan penyebarannya, bahasa Arab tidak lepas dari peran Al-Quran dan kalam-kalam Nabi Muhammad SAW. Kedudukannya juga sangat mulia di dalam Islam karena Al-Quran diturunkan dengannya, sehingga banyak umat Islam di seluruh dunia, penjuru dunia bahkan, mempelajari bahasa Arab agar bisa memahami kitab sucinya dengan mudah dan berkomunikasi dengan sesama. Formulasi kaidah nahu sudah dilakukan oleh ulama bahasa sejak abad awal Hijriyah, sehingga melewati beberapa fase kaidah nahu dirumuskan oleh para ulama memproses ihtijaj, pengambilan dan penetapan hujjah, dan istidlal, pengambilan dalil, penetapan dalil berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan sehingga menghasilkan kaidah nahu. Untuk merumuskan dan menempatkan kaidah-kaidah nahu yang baku, para ulama bahasa menggunakan beberapa landasan utama, yaitu sama, naql, ijma, qiyas, dan istihbab al-hal. Jenis metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi perpustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur yang bersifat kepustakaan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Hasil penelitian dan pembahasan. Perumusan kaidah-kaidah yang telah dilakukan oleh para ulama semenjak abad pertama Hijriyah sampai melewati beberapa fase. Pada dasarnya secara kualitas dan esensi materi telah berbicara tentang substansi usul an-nahu. Sebab para ulama nahu dan merumuskan kaidah-kaidah nahu mesti berdasarkan pada dalil-dalil nahu, yaitu sama, qiyas, ijma, dan istihbab. Keempat sumber tersebut dijadikan oleh para ulama nahu sebagai landasan dan perumusan dan pembentukan kaidah-kaidah nahu. Berbicara mengenai landasan-landasan dalil-dalil nahu, menurut Ibnu Jinni, bahwa landasan dan pembentukan ilmu nahu atau dalil bisa dijadikan sebagai rujukan dalam merumuskan kaidah-kaidah nahu.
Ada tiga, yaitu sama, ijma, dan qiyas. Tetapi setelah diteliti lebih dalam, sebenarnya Ibnu Jinni juga mengakui istihbab sebagai salah satu landasan dan merumuskan kaidah-kaidah nahwu. Yang kesatu, sama, artinya mendengar. Ibnu Manzur menjelaskan bahwa sama mengandung beberapa makna. Pertama, al-udhun, telinga. Allah telah menguji mata hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Kedua, husnul udhun, sensitivitas telinga, seperti firman Allah dalam surat Al-Qaf ayat 37 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dza inna fi dza inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasama wa huwa syahid. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal yang mempergunakannya, pendengarannya sedang dia menyaksikan. Ibnu Al-Anbari dan As-Sayuti keduanya sepakat bahwa an-naql atau sama memiliki tiga landasan utama yang berupa dalil yang pasti dalam membangun kaidah-kaidah nahwu, yaitu Al-Quran, hadis Nabi, dan perkataan orang Arab, baik berupa syair atau maupun prosa. Yang kedua, ada ijma. Ijma secara etimologi memiliki dua pengertian. Yang satu, menyengaja dalam satu perkara. Dalam hal ini memungkinkan terjadi ijma oleh hanya satu orang saja atau satu dua pendapat saja. Yang kedua, ada kesepakatan. Dalam hal ini memungkinkan terjadi ijma jika terdapat dua pendapat atau lebih ataupun pendapat. Sedangkan secara terminologi, ijma menurut para linguis Arab yaitu kesepakatan antara ulama nahwu Basrah dan Kufah. Imam Sibawayh menambahkan bahwasanya ijma itu ada karena adanya perbedaan pendapat atau argumen di antara kedua ulama tersebut. Yang ketiga, ada kias. Kias secara bahasa berasal dari kata yang artinya membandingkan suatu atau mengukur sesuatu dengan yang lain. Dalam kamus Al-Munawwir, kias berarti mengukur, membandingkan, perbandingan sesuai analogi. Menurut istilah kias adalah menyamakan sesuatu yang belum berlaku ketentuan hukumnya kepada sesuatu yang sudah berlaku atau telah dinyatakan hukumnya, dengan catatan jika dalam keduanya masih ditemukan kesamaan makna. Adapun beberapa pendapat para ilmuwan muslim lainnya mengenai pengertian kias yang penulis kutip dari Nasir, diantaranya sebagai berikut. Pertama, menurut An-Nasr Hamid Abu Zaid bahwa kias adalah penarikan kesimpulan dengan takwil dan perbandingan di mana para ahli nahwu mengklasifikasikan fenomena-fenomena bahasa ke dalam perbedaan-perbedaan dan kesamaan, kemudian mentakwilkan. Menurut As-Sayuti bahwa qiyas sebagai sumber kaidah-kaidah nahwu yang dibuat dasar untuk menerangkan masalah tentang nahwu, dan dikatakan pula bahwa qiyas adalah ilmu tentang persesuaian yang bersumber dari penelitian ungkapan orang Arab. Qiyas merupakan dalil terbanyak dan dipakai oleh nuhat dan istinbat kaidah dan untuk menyelesaikan masalah-masalah kebahasaan yang muncul. Adapun untuk menjalankan qiyas dalam mengambil kaidah nahwu, maka harus memenuhi 4 aspek, yaitu sesuatu peristiwa yang ada nasnya yang menjadi tempat dan mengiaskan. Maksudnya adalah simak, karena dari simak itulah dibangunnya qiyas.
Yang keempat ada istihbab. Istihbab menurut etimologi berasal dari kata ishaba dalam sigat istifa'al, bermakna atau sahabat, dengan diartikan teman dan diartikan selalu atau terus menerus. Maka istihbab secara lugawi artinya selalu menemani atau selalu menyertai, atau diartikan dengan minta bersahabat atau membandingkan suatu dan mendekatkannya atau pengakuan adanya berhubungan atau mencari sesuatu yang ada hubungannya. Disebutkan juga bahwa istihbab berasal dari kata suhbah, artinya menemani atau menyertai, dalam artian menurut kebersamaan atau terus-menerus bersama. Sedangkan secara terminologis istihbab adalah kalau keluarnya kalam dari arena cakupannya, karena tidak ada dalil yang menunjukkan makna yang dimaksud. Ada juga yang berpendapat bahwa istihbab adalah penetapan lafaz sebagaimana semula tanpa ada perpindahan makna dari asal. Menurut Hasan Tamam, al-istihbab adalah mempertahankan atau setia pada satu kaidah kebahasan dan yang dirumuskan atau ditetapkan para ahli nahwu berdasarkan al-sima pada bentuk aslinya. Dari pembahasan ini, maka dapat ditarik kesimpulannya bahwa kaidah-kaidah nahwu yang telah dipelajari atau diketahui selama ini tidak serta merta ada dan sudah tersedia sebelumnya, namun telah dirumuskan dengan kerja keras para nuhat dan melalui 4 landasan utama dalam merumuskan dan pembekuannya. 4 landasan tersebut adalah sama, nakal, ijma, dan istihbab. Walaupun terdapat perbedaan di kalangan ulama mengenai sumber landasan dan perumusan kaidah nahwu, tapi mereka sepakat bahwa sama, ijma, dan qiyas merupakan sumber landasan yang kuat, sedangkan landasan istihbab menjadi landasan yang paling lemah dibandingkan yang lain. Namun masih digunakan dalam penetapan kaidah-kaidah nahwu yang sudah dinikmati dan di kalangan pelajar hingga tingkat tinggi. Pengetahuan mengenai hal ini bagaimanapun juga sangat penting dalam pembahasan bahasa Arab yang selama ini giat dilakukan di berbagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia, baik pendidikan formal maupun non formal. Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.